Terima kasih Tuhan, waktu kami pandang Tuhan, waktu kami fokus sama Tuhan, ketakutan kami, kekhawatiran kami hilang Tuhan. Waktu kami lihat kiri kanan, maka kekhawatiran itu mulai timbul. Dan hari ini Tuhan, kiranya Roh Kudus ajar kami untuk fokus. Kami mau tinggalkan handphone kami mau tinggalkan segala sesuatu yang lain daripada Tuhan. Kami mau diamkan semua suara, bahkan suara pikiran kami juga Tuhan. Supaya kami dengar suara Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, kami mau terima yang terbaik pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Terimalah pujian dan penyembahan kami, karena hanya Engkaulah yang layak menerima segala pujian dan hormat itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Berkatilah kami Tuhan, dan yang siap diberkati katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Shalom, shalom. Shalom. Lihat kanan kiri, bilang masih semangat. Iya, masalah boleh ada, semangat nggak boleh turun dong. Amin saudara. Amin, amin, amin. Iya, haleluya. Yang streaming juga tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Tidak berlama-lama, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Ya, udah ketemu Bapak Ibu? Kalau udah ketemu bilang Oke, kita baca sama-sama. 2, 3, apa katanya? Pencobaan yang kamu alami ialah yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman memelihara dalam hidup. Katakan sama saya, persoalanku itu biasa. Katakan lagi, persoalanku itu biasa. Ya, salam kanan kiri, depan belakang, bilang Tuhan luar biasa. Jangan gede-gedein persoalan, jangan gede-gedein masalah Bapak Ibu. Amin saudara. Iya, dan di sini saya lihat bahwa firman Tuhan menjamin, apa yang Dia jamin, bahwa segala persoalan yang terjadi di dalam hidupmu dijamin tidak akan menghancurkan saudara. Bilang sama saya yuk, tidak ada persoalan lagi, tidak ada persoalan yang bisa menghancurkan aku. Terus kenapa banyak orang hancur di dalam persoalan? Kenapa banyak orang akhirnya tumbang di dalam persoalan? Jawaban saya cuma satu, karena responnya salah. Persoalan itu selama engkau respon benar, saya mau kasih tahu, persoalan itu anak tangga Bapak Ibu. Saya dari situ naik ke sini, anak tangga kalau dinaikin capek. Kalau dinaikin itu nggak enak, tapi saya mau kasih tahu, waktu engkau ikutin itu, engkau ada di tempat yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ngerti maksud saya? Amin? Iya, persoalan itu, hanya anak tangga. Nggak ada sekolah yang enak, nggak ada ujian yang enak, nggak ada latihan yang enak, nggak ada didikan yang enak. Setuju sama saya saudara? Itulah persoalan yang ada di dalam diri saudara. Coba kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8. Ayat yang pertama, Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang pertama. Bapak Ibu udah sarapan? Kalau belum, Roma dulu lah ya. Ya kita baca Bapak Ibu, 2, 3, apa katanya? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam. Jadi jangan dikit-dikit, wah lu pasti dosa, ada masalah, wah lu pasti begini, anaknya kecelakaan, wah pasti gini. Ingat sahabat-sahabat Ayub, ngelihat Ayub kayak gitu, ada 4 sahabatnya, 3 menghakimi dia.
Dan saya mau kasih tahu, sahabat itu diletakkan di tangan Ayub sampai Tuhan bilang, "Yub, kalau kamu ampunin dia, aku ampunin. Kalau enggak, aku hukum dia." Persoalan itu bukan hukuman, persoalan itu adalah didikan dan latihan. Amin, saudara. Amin. Iya. Di sini ada yang nggak punya persoalan, boleh angkat tangan. Saya pengen belajar dari saudara. Ada yang nggak punya persoalan? Coba angkat tangannya. Haleluya. Kalau mau bebas dari persoalan gimana? Meninggal, saudara. Baru kita bebas dari persoalan. Yang nggak punya persoalan itu mayit. Mau dikubur boleh, bakar juga jadi, mau pakai pakaian boleh, enggak juga nggak ada masalah. Amin, saudara. Iya kan? Iya, selama kita hidup tetap ada persoalan, Bapak Ibu. Saudara saya tetap ada persoalan. Waduh Pak, persoalan saya berat. Iya, karena Tuhan tahu kamu kuat. Haleluya. Iya, kalau makin berat persoalan, kok berat banget ya? Iya, karena Tuhan tahu kamu kuat. Di awal-awal struggle istri saya dengan cancer, saya dampingin. Waduh, gila nih, kenapa ya kok kayak seperti ini? Oh, itu yang namanya cancernya itu bukan cancer yang biasa, grade-nya bukan stadium ya, grade-nya 3. Grade itu tingkat keganasan, itu udah paling ganas. Jadi begitu terpicu cepat banget. Tapi satu kali di ulang tahunnya yang ke 50, saya bilang sama dia, "Nih, tahu nggak kenapa persoalan ini berat? Kenapa? Karena Tuhan tahu kamu adalah pribadi yang kuat." Amin, saudara. Iya, dan betul sampai akhir hayatnya dia nggak pernah mundur dari Tuhan, dia nggak pernah mundur dari Yesus. Bahkan waktu saya bilang kamu pasti Tuhan sembuhkan, dia bilang sembuh bukan target Hani buat aku. Enggak. Kalau cuman mau sembuh hari ini Tuhan, tanpa apa-apa Tuhan bisa sembuhin. Kalau Tuhan masih izinkan aku berproses, maka aku percaya ada pelajaran-pelajaran yang indah di dalam hidupku, supaya aku sempurna nanti saat aku menghadap Dia. Terus dia bilang sama saya, kalau cuman mati nggak usah dipikirin, semua bakal mati, gitu. Termasuk kamu, Saya langsung gitu. Loh iya kan? Dia bilang gini, emangnya kalau aku kena cancer terus kamu hidup lebih lama dari aku? Belum tentu. Pak, aku pasti mati lebih duluan daripada kamu? Belum tentu. Karena kematian itu misteri dan itu ada di tangan Tuhan. Betul Bapak Ibu? Iya, nggak usah dipikirin. Untuk itu Yesus sudah ada buat aku. Ngerti maksud saya, saudara? Oh, ngadepin itu dia adalah orang yang paling santai menghadapi kematian, Bapak. Dia kalau masuk ke ruang operasi, kalau Anda lihat di akhir-akhir ini saya banyak posting medsos mengenai dia. Waktu dia sakit saya nggak pernah taruh di medsos. Kenapa? Karena kadang-kadang netizen ini suka julid, saudara. Ya kan, begitu maksudnya biar didukung doa, dia langsung bilang kode nih minta sumbangan gitu. Tapi itu bukan jemaat Victory, itu jemaat Afrika, saudara. Amin. Kalau jemaat Victory mah baik-baik, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia paling santai. Kalau dia masuk ruang operasi dia masih bisa gini. Gitu. Victory. Santai banget. Santai banget. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kalau namanya persoalan nggak usah dipikirin. Nggak ada persoalan yang bisa menghancurkan saudara. Sekali lagi itu jaminan, kecuali Tuhan bohong, dan Tuhanku nggak pernah bohong. Bapakku adalah Bapak yang setia. Dia bukan hanya setia, dia berkuasa, Bapak Ibu. Menepati janjinya. Amin, saudara. Beri kemuliaan yang meriah buat Bapak kita. Jadi nggak usah khawatir. Nah, respon kita itu yang harus kita jagain. Supaya apa? Supaya persoalan ini menjadi bermanfaat buat kita. Supaya persoalan ini menjadi sesuatu seperti yang Tuhan rencanakan. Kalau Tuhan sedang mengajar, Tuhan sedang memurnikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, jangan salah meresponinya. Kalau saudara udah salah meresponinya, maka saya mau kasih tahu, Anda akan hancur karena persoalan itu. Beberapa hari yang lalu saya broadcast di media sosial, saya selalu ada broadcast firman Tuhan setiap pagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bilang sama mereka bahwa tidak ada persoalan yang akan menghancurkan, tetapi respon kita yang akan menentukan
Jadi apa persoalan ini? Amin Bapak Ibu. Ya, hari ini kau punya persoalan, hari ini kau punya masalah, engkau tidak sendiri. Bahkan yang di depan ini juga punya masalah. Hah? Ibu Feni juga punya masalah. Nggak ada orang yang tidak punya masalah, karena masalah itu baik adanya. Setuju Bapak Ibu? Amin. Nah, kenapa orang itu bisa meresponinya dengan salah? Ada satu penyebabnya. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Alright, kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3, apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu apa? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat. Iya. Amin saudara. Persoalan mah biasa. Tapi kuasailah dirimu. Jadilah, katakan sama saya, tenang. Katakan sama saya, tenang. Amin. Justru kekhawatiran kita, kepanikan kita akan membawa kita pada satu keputusan yang salah. Satu respon yang tidak benar. Sehingga akhirnya persoalan yang harusnya membangun menjadi menghancurkan kita. Karena apa? Karena respon kita salah. Kenapa salah? Karena kita nggak tenang. Karena kita begitu lihat persoalan panik, begitu lihat persoalan apa? Khawatir. Di dunia pilot, di dunia saya, doktrin yang selalu ada adalah apa? If anything happen, yang pertama harus terjadi adalah stay calm. Tetap tenang. Duar, mesinnya meledak. Tetap tenang. Apapun itu, stay calm. Habis kamu tenang, maka apa yang kedua? Doktrin buat kita, fly your aircraft. Persoalan boleh ada, emergency boleh terjadi, kerusakan boleh terjadi, tetapi saat kita tenang, kita bisa tetap menerbangkan pesawat itu dengan benar. Ngerti maksud saya? Amin. Baru habis itu, doktrin ketiganya untuk kami adalah timely take your action. Pada waktunya lakukan tindakan yang diperlukan. Gitu. Jadi jangan buru-buru ambil tindakan. Stay calm dulu. Kenapa perlu seperti itu? Karena orang yang khawatir, yang pertama, dia akan cenderung cari jalan pintas, Bapak Ibu. Ini yang masalah. Waduh, ntar gimana ya, ntar gimana? Wes nyogok aja. Nah gini. Dan orang yang khawatir, dia akan tendensi untuk apa? Berkompromi dengan dosa. Pasti. Banyak dosa itu disebabkan karena kekhawatiran. Korupsi saja, begitu di sini ngobrol. Udah pernah ngobrol sama koruptor nggak? Karena saya ada pelayanan penjara, jadi saya sering Bapak Ibu. Beberapa dari mereka sebetulnya kalau kita ngelihat, mereka bapak yang baik. Kenapa? Karena dia khawatir akan masa depan dari anak-anaknya, biaya sekolah, kehidupan. Dia khawatir, akhirnya anaknya kehilangan bapak terbaik hari ini. Dia lupa, anaknya nggak perlu 10 tahun yang akan datang, anaknya perlu bapak terbaik dan ibu terbaik hari ini. Amin. Jangan khawatir. Jangan khawatir Bapak Ibu. Kekhawatiran akan membawa kita kompromi dengan dosa. Yang ketiga, kekhawatiran akan membuat kita tidak bisa melakukan bagian kita. Pilot itu kalau ada sesuatu panik, maka dia akan melakukan tindakannya. Saya beberapa kali kehilangan teman-teman, rekan-rekan sejawat saya. Kalau dari semua yang kami lihat, tidak ada satupun kecelakaan pesawat yang disebabkan karena pilotnya terlambat melakukan action. Enggak. Ternyata lebih banyak dilakukan apa?
Karena pilotnya terlalu cepat untuk action. Dia lupa urutannya. Stay calm dulu. Fly the aircraft dulu. Baru habis itu apa? Take act timely. Gitu. Hari ini juga itu menjadi hukum dan rule buat saudara dan saya. Kalau ada apa-apa jangan panik duluan. Jangan khawatir duluan. Amin saudara? Amin. Coba colek kanan kiri. Jangan khawatir. Santai aja. Amin. Karena jaminannya firman Tuhan apa? Persoalanmu itu persoalan biasa. Nggak akan melebihi kekuatanmu. Semua persoalan itu ada dalam kendali Tuhan. Tidak satu rambut gugur ke tanah tanpa seizin Dia. Setuju Bapak Ibu? Amin. Lihat kanan kirinya bilang, jangan amin-amin aja. Tapi lu khawatir. Nah, bicara mengenai kekhawatiran, saya bersyukur nih Bapak Ibu. Ternyata bukan Zifki yang akan ngajar saudara, Tuhan Yesus ngajar saudara. Bagaimana caranya supaya Anda tidak khawatir. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6 yuk. Kita mulai ayat yang ke-25. Beberapa tadi syairnya sudah dinyanyikan. Saya nggak pernah kompakan sama Pak Frans. Ya bro. Tapi we had the same spirit. So yuk kita baca 2, 3. Apa katanya? Karena itu aku berkata apa? Janganlah khawatir akan hidupmu dan akan apa yang kamu makan terus atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa orang itu bisa khawatir? Tuhan Yesus kasih tahu sama kita nih. Kenapa? Karena saudara dan saya tidak pernah menghitung dan melihat apa yang Tuhan pernah buat dalam hidup saudara. Pak Bu, 2020, 21, 22, saudara lalui, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahu nggak itu bahayanya tahun-tahun itu? Kalau engkau hari ini hidup, kalau engkau hari ini sebagaimana engkau ada, itu semua karena Tuhan. Jangan kita remehin itu Bapak Ibu. Amin saudara? Iya. Lihat kanan kiri bilang sama dia, kamu aja hidup. Hah? Kalau bahasa Inggrisnya, lu nggak ada matinya. 2020, 2021, 22, di mana bergelimpangan kiri 1000 rebah di kiri 10.000 di kanan Bapak Ibu. Kita berjalan dan kita melihat itu semua. Dan hari ini engkau ada. Kalau Anda nggak pernah hitung pekerjaan Tuhan itu, kalau hari ini engkau menghadapi persoalan, engkau akan jadi orang yang khawatir. Coba deh, kalau saudara sekarang lagi ada persoalan, lihat ke belakang. Ya ampun, 2020, 2022 aja Tuhan dampingi aku kok. Aku hidup kok, aku survive kok. Dan aku akan lebih dari orang yang menang, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Jangan khawatir dong, amin saudara. Iya. Bahkan ada lagu, bila taufan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, apa katanya? Berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Lihat kanan kiri. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ayo nyanyi yuk. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Lihat kanan kiri lagi. Kau niscaya kagum oleh. Beri kemuliaan ya Maria. Haleluya. Lihat dong. Tubuhnya, darahnya saja buat saudara. Supaya saudara hidup. Lah kok saudara cuman makan minum pakai saudara khawatir. Aduh. Satu kali saya butuh uang, saya datang sama Bu Feni, Bu, saya lagi perlu uang nih, berapa? 5 miliar nih Bu.
Oh iya. Kenapa? Ada hutang Bu, saya harus bayar. Terus Bu Feni bilang, coba nomor akunnya. Waduh, amin dong saudara, amin. Kok malah ketawa-ketawa. Transfer Bu Feni, cus ke saya. 5 miliar saya bayar hutangnya. Terus next saya ada hutang lagi 100.000. Kira-kira kalau saya minta sama Bu Feni, dikasih nggak? Dikasih nggak? Enggak, udah kapok saudara. Dikasih nggak? Pasti dikasih. Kenapa? Alasan Anda memastikan banget. Loh 5 miliar aja dikasih kok. Masa 100.000 nggak dikasih? Amin saudara. Bilang sama saya, 5 miliar saja. Lagi-lagi 5 miliar saja. Masa 100.000 nggak dikasih? Lihat kanan kiri. Loh Tuhan tuh ya kayak gitu itu. Amin saudara. Tubuh darahnya aja dia kasih kok. Aduh, apalagi cuman makan minum pakai, apalagi cuman kesembuhan, apalagi cuman pertolongan, apalagi cuman pembelaan. Amin saudara. Tuhan pasti mengerjakannya. Haleluya. Amin. Iya. Jangan khawatir. Nah, karena kita jadi orang yang khawatir tadi, nggak pernah lihat, nggak pernah ngitung, nganggap take it for granted dengan apa yang Tuhan lakukan. Tidak dengan Daud. Daud lihat Goliat. Kenapa Daud nggak takut? Dia bilang sama Saul, jangan takut, aku ini penjaga ternak. Dulu kalau beruang dan singa, dia makan ternakku, dari mulutnya aku keluarkan ternak ayahku. Tuhan yang membuat aku menang terhadap singa dan beruang, Tuhan yang sama membuat aku menang terhadap Goliat. Amin saudara, gitu. Orang kalau selalu melihat dan menghitung berkat Tuhan, maka dia tidak akan pernah jadi orang yang khawatir. Dia jadi orang yang kuat. Amin saudara. Amin. Yang kedua, ayat 26. Ini satu-satu nih. Ini pelajaran dari Tuhan saudara. Bukan dari Zifki. Saya juga belajar dari Tuhan Yesus. Yuk kita baca 2, 3. Apa katanya? Ini tadi kan udah dinyanyiin. Dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh apa? Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung? Ini Tuhan udah gemes. Lihat orang kuat tadi. Kamu lihat tuh burung-burung tuh. Ada yang nggak mate jatuh ke tanah? Ada nggak? Dia nggak menabur, dia nggak menabung di lumbung. Dia nggak bekerja, dia nggak ngapa-ngapain. Nggak ada yang mati, dia semua aku pelihara. Sampai Tuhan Yesus bilang, kamu tahu nggak kamu tuh lebih daripada burung-burung itu. Kenapa orang khawatir? Yang kedua, karena dia tidak tahu siapa dia. Nyanyi aja pintar, aku anak raja, kamu anak siapa gitu. Apakah kita percaya bahwa kita adalah kesayangannya? Apakah kita percaya bahwa kita adalah kekasih-kekasihnya? Zakaria 2 ayat yang ke-8 berkata, engkau dan aku adalah biji bola mata Tuhan. Saya kalau dengar biji bola mata Tuhan, saya cuma bilang, saya saudara, saya nggak ada lawan saudara. Amin, amin. Iya, pembelaan Tuhan. Biji bola mata itu bukan cuma ngomong soal sakit atau tidak. Biji bola mata bukan soal ngomong organ. Biji bola mata ini organ yang adanya di kepala Bapak Ibu. Yang jamah saudara, dia jamah kepalanya Tuhan. Belum Tuhan ngomong sakit, dia sudah tersinggung. Amin saudara. Amin. Dia sudah akan datang dengan pembelaannya. Hari ini siapapun yang hari ini memusuhi saudara, siapapun yang hari ini mencoba untuk berbuat buruk sama saudara, saya mau kasih tahu, mereka salah pilih musuh saudara. Amin saudara. Iya. Kenapa? Karena kalau Tuhan sudah membela, kalau yang jamah saudara, yang buat buruk sama saudara, dia jamah biji bola mata Tuhan. Belum ngomong soal sakit, Tuhan sudah ngomong soal harga dirinya Tuhan. Yang kedua, belum kita ngomong, Tuhan juga merasakannya. Jadi kalau saudara itu sakit, jangan dipikir cuma saudara yang tahu. Bukan cuma saudara yang merasakan. Tuhan juga tahu. Tuhan juga merasakan. Amin saudara.
Amin. Waktu istri saya ada dalam penderitaan, emangnya Tuhan nggak tahu? Emangnya Tuhan nggak ngerasain? Tuhan juga merasakannya. Amin, saudara. Iya, salam kanan kiri bilang Tuhan juga ngerasain. Makanya Tuhan kita itu Tuhan yang lengkap. Anda mau ngomong soal apa? Kelaparan, tahu. Aduh Tuhan, aku lapar nih. Tuhan Yesus bilang, aku tahu rasanya lapar. Tuhan, saya diancam nih Tuhan, saya takut. Tuhan Yesus bilang gini, aku tahu rasanya takut. Sampai keringatnya itu bercampur dengan darah. Bahasa kedokterannya terjadi yang namanya proses hematohidrosis. Saking dia takutnya. Stres yang levelnya tinggi. Di dunia ini gak ada orang yang mengalami hematohidrosis. Hanya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena gak bisa. Belum dia mengalami hematohidrosis, stres yang tinggi itu. Orang itu sudah mati. Jadi ngomong soal ketakutan, Tuhan tahu apa yang kamu rasakan. Amin, saudara. Tuhan, hati saya hari ini seperti terbelah. Kenapa? Begitu ternyata dia mengkhianati aku. Dan Tuhan Yesus sedang bilang sama kita, aku tahu rasanya dikhianati. Amin, saudara. Amin. Iya. Lihat kanan kiri bilang, Tuhan ngerasain kok apa yang kita rasain. Amin, saudara. Untung kita punya Tuhan yang pernah jadi manusia. Amin, saudara. Amin. Jadi dia tahu. Yang ketiga, ayat yang ke-27. Jadi yang pertama, hitung apa yang Tuhan sudah lakukan. Yang kedua, apa? Siapa kita? Anda ini anak Tuhan. Masa anak Tuhan khawatir? Masa biji bola matanya Tuhan khawatir? Jangan cuma di mulut kita sebagai anak Tuhan kita percayai, tetapi mentalitas kita juga kita harus percaya. Lo anak Tuhan kok ngadepin kuasa gelap gemeter? Ya, kita ini anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang punya kuasa untuk apa? Berhadapan dengan mereka. Santai aja. Amin Bapak Ibu. Tuh, orang kalau ngerti tenang dia. Saya bukan orang hebat, tetapi karena Tuhan aku jadi hebat. Amin. Ya, yuk kita baca ayat yang ke-27 bilang apa? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat? Pertanyaan saya gini, kekhawatiran itu bikin apa? Nambah sesuatu? Merubah sesuatu? Ayo jawab, merubah sesuatu? Tidak. Menambah sesuatu? Tidak. Nggak ada apa-apanya kok. Makanya Tuhan Yesus bilang, siapa? Kenapa orang itu masih khawatir? Karena dia nggak tahu kalau kekhawatiran itu adalah kebodohan. Amin. Kekhawatiran itu adalah kebodohan yang iblis taruh di sini loh, saudara. Dia suntik di sini dan itu berbuah. Padahal kekhawatiran itu nggak bikin apa-apa. Kekhawatiran itu nggak mengerjakan apa-apa. Kekhawatiran itu tidak mengubah apa-apa. Kekhawatiran itu tidak menambah dan mengurangi apa-apa. Bilang, ikutin kata-kata saya. Khawatir, lagi, khawatir, ya, lihat kanan kiri, bodoh. Gemes saya. Kekhawatiran itu bodoh, saudara. Jangan mau dibodohin. Jangan ikut pola pikirnya dia. Amin. Waktu ada ketakutan normal, manusiawi. Tetapi jangan ketakutan itu hinggap. Jangan ketakutan itu bertelur. Jangan ketakutan itu berkembang biak. Akhirnya jadi kekhawatiran. Kekhawatiran akan mempengaruhi keputusan saudara. Ketakutan itu normal. Saya juga kalau ngelihat cuaca jelek emangnya nggak takut. Takut juga. Begitu ngelihat gini takut, tapi waktu aku lihat ke belakang, cuaca yang lebih dahsyat, cuaca yang lebih buruk dari ini. Sebelumnya aku pernah tembus bersama dengan Tuhan, dan hari ini cuaca yang sama aku akan tembus bersama dengan Tuhan. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Amin, saudara? Iya. Kalau ada orang yang jahat sama saya bilang aku adalah biji bola mata Tuhan. Kalau Anda musuhin saya bilang lu salah, lu cari musuh yang lain. Setuju Bapak Ibu? Iya. Karena Tuhan kita tidak pernah tidur, gembalamu tidak pernah terlelap. Setuju Bapak Ibu? Yang keempat, ya ayat 28 sampai ayat yang ke-30.
Kenapa orang khawatir? Doa saya, PD Victory udah gak ada lagi orang yang khawatir, saudara. Amin. Keluar dari tempat ini, engkau menatap masa depanmu dengan tersenyum. Engkau natap masalahmu dengan tersenyum. Engkau akan berkata, hei masalah, aku datangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Haleluya. Amin. Yuk kita baca, apa katanya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan apa? Bunga bakung di ladang yang... Iya, terusin. Namun aku berkata kepadamu, apa katanya? Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30 katakan apa? Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, yang besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi apa? Mendandani kamu, hai orang yang... Kenapa saudara khawatir? Karena saudara merasa rencanamu yang terbaik. Karena engkau merasa waktumu yang terbaik. Engkau selalu berkata, wah Pak kalau enggak hari ini telat Pak. Kalau enggak hari ini, wah enggak bisa lagi Pak. Kalau berencana itu boleh. Tetapi taruh dan letakkan rencanamu itu di bawah rencana Tuhan yang lebih agung. Yang lebih dahsyat, yang lebih hebat. Bilang rencanaku ini enggak ada apa-apanya Tuhan dengan rencana Tuhan. Maka Anda enggak khawatir. Kalaupun itu tidak terjadi sesuai dengan rencanamu, engkau sedang mengerti bahwa engkau sedang akan menerima yang terbaik yang daripada Tuhan. Amin, saudara? Amin. Lihat kanan kiri, salamin dia, bilang, kamu gak dapat apa yang kamu mau. Kamu akan dapat yang terbaik di dalam Kristus Yesus Tuhan. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Jadi santai aja, sabar aja. Amin saudara, tunggu aja. Berencana boleh, tapi rencanamu tidak sempurna. Yang paling sempurna adalah rencana Tuhan. Anda boleh menentukan timelinenya, tetapi waktu yang terbaik adalah waktunya Tuhan. Jangan paksakan Tuhan melakukan waktu saudara. Saudara kalau tahu bahwa yang namanya Tuhan itu kalau kerja pakai waktu Bapak Ibu. Gak bisa sembarangan. Coba lihat itu matahari terbit itu. Itu pakai waktu. Hari ini tadi terbit jam 5, tadi saya lihat di sini jam 5.46 itu udah terbit. Kalau di Jakarta 5.5 sekian baru terbit. Di sini 5.4 sekian udah terbit Bapak. Kenapa? Karena di sini lebih timur daripada di Jakarta. Saya mengerti itu. Tapi besok sama waktunya, besok lagi sama. Bayangin kalau tiba-tiba hari ini jam 5.46, besok jam 8 pagi baru terbit, besoknya lagi jam 2 malam udah terbit. Anda bisa bayangin gak siapa yang kasihan? Ayam saudara. Ayam tuh kasihan sampai bingung-bingung dia. Wekernya belum bunyi, mataharinya udah terbit. Wekernya udah bunyi kok gak terbit-terbit gitu kan. Tuhan kita Tuhan yang disiplin dengan waktu. Maka pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11 berkata apa? Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah tepat pada waktunya. Amin saudara? Amin. Tuhan Yesus lahir tepat pada waktunya. Tuhan Yesus melayani tepat pada waktunya. Semuanya pakai time frame. Dan percayakan waktu itu kepada waktunya Tuhan. Ngerti maksud saya saudara? Amin. Ya. Yang keempat, yuk. Yang berapa? Yang kelima. Yuk kita baca, terusin ayat yang 31 sampai dengan ayat yang ke-33. Hari ini Tuhan ajar kita untuk tidak khawatir. Hari ini Tuhan ajar kita. Kenapa kita khawatir? Yang pertama, karena kita tidak pernah melihat dan memperhitungkan apa yang Tuhan sudah buat. Kalau kita lagi, Tuhan, akankah Tuhan tolong? Kita harus berkata, darahnya saja buat aku. Amin saudara, tubuhnya saja buat aku. Makan, minum, pakai ini aku gak perlu khawatirkan karena Tuhan pasti akan sediakan. Setuju? Yang kedua, apa? Kenapa khawatir? Karena saudara tidak tahu siapa diri saudara. Saudara adalah orang-orang kesayangannya Tuhan. Kecintaannya Tuhan, engkau ada di hatinya Tuhan Bapak Ibu. Engkau gak perlu khawatir. Yang ketiga, sadarlah bahwa khawatir itu
Khawatir, colek kanan kiri, bodoh. Yang keempat, waktu Tuhan dan rencana Tuhan yang terbaik, bukan waktu kita. Setuju? Ya, 31 apa katanya? Sebab itu janganlah khawatir dan berkata apa? Apakah yang akan kami pakai? Terus semua itu, ayat 32 apa katanya? Semua itu, tunggu, stop sampai semua. Semua itu tuh maksudnya apa? Apa yang dimakan, minum, pakai. Bahasa saya, kebutuhan hidup dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Makanya saya selalu bilang, jangan suka cari makan. Yang lalu saya bicara mengenai domba di tengah serigala. Salah satunya kita belajar dari domba. Domba tidak cari makan sendiri, tetapi makannya Tuhan akan sediakan. Sang gembala akan menyediakannya. Amin, saudara. Amin. Kalau saudara kemana-mana saya cari makan, Anda akan menjadi orang yang tidak berkualitas. Pelayananmu tidak berkualitas. Pelayan-pelayan pencari makan itu akan menjadi pelayan-pelayan yang tidak berkualitas. Amin, saudara. Dia akan lihat ini pelayanan gede, pelayanan kecil, PK gede, PK kecil, Bapak Ibu. Kalau dia melayani orang aja, ini kaya, ini miskin, diklasifikasi sama dia. Kenapa? Karena dia cari makan. Dan orang yang cari makan, mereka tidak mengenal Allah. Karena sesungguhnya untuk engkau dan aku, engkau gak perlu cari. Terusin. Bapamu yang di sorga apa? Tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kenapa orang itu stres? Kenapa orang itu khawatir? Karena dia merasa dia harus cari. Yang benar adalah Tuhan akan sediakan. Setuju Bapak Ibu? Anak saya yang nomor yang mulai, ya semua anak saya begitu selesai SMA dia tanya, Dad, what I have to be? Yang pertama, I don't know, saya nggak tahu, kamu mau jadi apa? Loh gimana sih? Kan lu bapak gua katanya bilang. Iya, tetapi yang bercita-cita itu nggak boleh bapakmu yang ini. Bapakmu yang di sorga itu yang harus bercita-cita buat kamu. Dan kamu harus menjadi seperti yang Tuhan mau, because no, you are not belong to me, you belong to him. Ngerti maksud saya? Saya selalu ajarin anak saya begitu. Kalau dia ini sudah menjadi seperti yang Tuhan mau, dia sekolah, saya mau kasih tahu, saudara dan saya nggak perlu mikirin biaya kuliah, biaya sekolahnya. Saya nggak pernah mikirin biaya sekolah Bapak Ibu. Kenapa? Karena selama dia jadi yang Tuhan mau, selama dia di sekolah, di tempat di mana Tuhan tempatkan dia, maka yang aku tahu Bapakku akan bertanggung jawab dan akan memenuhinya. Amin, saudara? Iya. Nah sekarang saudara stres, kenapa? Karena saudara yang nentuin cita-citanya, karena saudara mau-maunya, karena saudara gak pernah tanya Tuhan, karena saudara, akhirnya apa? Anda yang harus menyediakan sendiri. Kalau saya enggak, kalau saya tanya aja sama Tuhan, anak ini jadi apa? Dia sekolah di mana? Kalau Tuhan udah tunjukin, saya percaya biaya kuliah dari A sampai Z-nya, bahkan lebih daripada itu Tuhan akan menyediakan. Karena Bapa yang berjanji kepadaku, dia berkata, aku akan memenuhi kebutuhanmu seturut kekayaan kemuliaanku. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Jangan khawatir, santai aja. Amin, saudara. Nah kenapa kita jadi khawatir tadi? Karena Anda merasa harus mencari sendiri. No. Untuk engkau dan aku, saya selalu bilang, yang lalu juga saya bilang, buat saudara dan saya, makanan, minuman, apa yang kau makan, minum, pakai, itu Tuhan sediakan. Yang masalah adalah kita kadang-kadang maksa keinginan, bukan kebutuhan. Kalau udah keinginan, gengsi masuk di situ, ya udah, akhirnya kita jadi kurang terus. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Sudahlah. Saudara itu tidak dinilai dari apa yang saudara pakai. Saudara itu dinilai dari apa yang saudara lakukan. Ngerti maksud saya? Ya, nilai seseorang itu dari apa yang saudara lakukan. Anda boleh pakai Ferrari, Anda boleh pakai Lamborghini, tetapi yang kita tahu bahwa Lamborghini itu masih tersangkut dengan kasus korupsi, maka buat saya itu nggak ada nilainya Bapak Ibu. Dia melakukan dengan cara-cara yang hina, dia bersekutu dengan kuasa gelap, maka Lamborghini dan Ferrari itu tidak sama sekali. Yang namanya dignity kita tidak ditentukan dengan apa yang kita pakai. Makanya buat saya ya santai aja, nggak usah maksain diri. Gitu. Waduh harus ini, harus branded, harus begini. Kenapa? Gengsi Jack. Aduh makan dah tuh gengsi.
Kalau buat saya udah gak ada gengsi. Yang namanya pakaian itu yang penting pantas. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Amin. Iya, kalau udah dipantas dipakai ya udah Anda cantik dan ganteng. Dan gak ada orang yang jelek. Bapamu dan Bapakku, Dia menciptakan engkau sempurna. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Ya, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-33. Jadi gimana dong? Ini kan saya bilang. 33 bilang apa? Tetapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu apa? Apa yang kau makan, minum, pakai akan ditambahkan dalam hidupmu. Kalau anakmu jadi seperti yang Tuhan mau, maka biaya kuliahnya akan ditambahkan dalam hidupnya. Perlindungan akan ada sama dia. Karena Tuhan punya rencana atas dia. Amin saudara? Iya, jangan mau-maunya sendiri. Belajar untuk ikut maunya Tuhan. Maka engkau akan hidup dalam penyediaan Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Amin, amin. Yang terakhir, 34. Ya, Matius 6, 34. Apa katanya? Matius 6. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab itu apa? Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk iya, salam kanan kiri depan belakang bilang yang cukup buat sebulan itu gaji. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Bapak Ibu. Alah. Udahlah. Enggak usah pikir. Iblis ngajak kita untuk tahu hari depan. Iblis nawarin kita untuk engkau tahu hari depan. Ramalan-ramalan, iya? Amin? Iya. Tapi Tuhan bilang, sudah engkau enggak perlu tahu hari depan. Hari ini untuk hari ini, pegang tanganku hari apapun itu. Maka engkau akan keluar lebih dari orang yang menang setiap hari. Amin saudara. Persoalan boleh ada, gandeng tanganku, maka engkau pasti akan menang. Persoalan boleh ada, gandeng tanganku. Udah enggak perlu ini nanti nyampe di mana, selesainya di mana. Enggak perlu Anda tahu. Yang perlu Anda pastikan adalah kau pegang tangan Tuhan, Tuhan pegang tangan saudara dan jangan lepaskan. Amin. Kalau udah kayak begitu, udah santai, hidup jalan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena aku tahu ada gada dan tongkat yang menghibur aku. Amin saudara. Itu dong. Setuju Bapak Ibu? Amin, amin. Iya. Lihat kanan kiri. Oh, amin, amin. Beneran nih. Jangan khawatir Bapak Ibu. Apa sih yang Anda takutkan? Apa sih yang Anda khawatirkan? Santai aja, santai aja. Saya selalu bilang gini loh, Bapak Ibu banyak yang masih bekerja, bergaji. Saya ini nggak ada gajinya. Santai aja dalam hidup. Nggak ada gaji Bapak Ibu. Saya nggak pernah terima gaji semenjak saya meninggalkan pekerjaan saya sebagai seorang pilot. Saya tidak pernah kenal lagi yang namanya gaji. Makanya kalau saya ke bank nyari kredit udah pasti nggak bisa. Pasti kan dia tanya, Pak ada slip gajinya nggak? Nggak ada. Kebanyakannya slip of tongue, slip kata-kata. Nggak ada, saya nggak punya. Waduh gimana ya Pak ya? Terus kalau kita pengen tahu Bapak setiap bulan itu dapat berapa? Saya mesti tanya kemana? You doa puasa, you tanya Tuhan. Karena saya juga tanya Tuhan, saya nggak tahu. Kalau gitu nggak bisa kredit, nggak apa-apa. Nggak bisa kredit kok susah. Artinya kan Tuhan mau kasih kita cash. Amin, saudara, beri kemuliaan. Nggak bisa kredit aja kok susah, Pak, Bu, alah. Artinya Tuhan mau kasih kontan, Pak, Bu, santai aja dalam hidup. Apakah saya berkekurangan? Enggak. Saya minta-minta roti? Enggak. Saya lihat-lihat pelayanan? Enggak. Makanya saya tidak akan pernah gitu mau. Banyak kali, ini karena Bu Eli yang konteks saya. Tapi sebetulnya banyak kali jadwal itu, mostly jadwal saya taruh di orang lain. Tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa? Supaya saya tetap murni. Hati saya tetap murni. Saya ini manusia yang di dalam kedagingan saya ada yang namanya cinta uang. Saya tahu betul. Saya sadar betul. Makanya saya nggak mau sembarangan. Saya yang terima persembahan kasih dari pelayanan-pelayanan. Kalau saya yang jadwal diri saya, pasti saya pilih. Oh yang ini enggak, yang ini, betul nggak? Amin. Makanya saya nggak mau saya taruh di orang lain. Nih. Terus gimana nih? Kalau ada orang minta,
Pokoknya waktunya ada, ya sudah jalanin. Gak usah lihat itu siapa, bagaimana, di mana, kayak gimana. Pokoknya kalau itu masuk di jadwal, itu adalah penugasan sorgawi. Selesai. Dengan begitu apakah saya kekurangan? Enggak. Apakah saya minta-minta roti? No. Kenapa? Karena yang aku tahu, Bapa yang aku sembah, sekali lagi, dia mencukupkan segala kebutuhanku, seturut kekayaan kemuliaannya. Amin, saudara. Iya. Lah kalau saudara nggak udah masih punya gaji, anak saudara berapa sih? Yang punya anak 5 angkat tangan. Lebih dari 5? Enggak maksimal 5 ya. Hah? Anak saya 25 Bapak Ibu. 3 dalam pernikahan saya, 22 di luar nikah. Ada anak-anak yang lain yang saya hari ini hidup bersama dengan saya. 25 anak. Dan itu bertahun-tahun hidup, 2020 sampai selesai pandemi. They are survive. We are survive. Bukan karena aku hebat, bukan karena aku kaya, tetapi aku punya Bapa yang selalu menepati janjinya. Amin, saudara? Iya, jangan takut. So dan hari ini jangan pernah jadi orang yang khawatir. Stay calm. Waktu engkau khawatir, iblis mulai mendekat sama saudara. Dan dia mulai berpersuasif dengan saudara. Orang yang khawatir itu salah satu orang yang bisa ditelan iblis. Karena kekhawatiran akan membuahkan dosa. Kekhawatiran akan membuahkan keputusan yang salah. Amin, saudara? Ya, kalau yang namanya kekhawatiran itu akan membuat kita cenderung tendensi untuk ambil jalan pintas. So dan hari ini tetaplah tenang. Apapun persoalanmu ini hari ini tetaplah tenang. Bagaimana supaya kita tenang? Yang pertama, ayo lihat ke belakang sedikit. Hitung berkat Tuhan. Satu demi satu. Bukankah Tuhan, kalau engkau hari ini punya persoalan, bukankah banyak persoalan yang lebih berat dari yang kau hadapi hari ini, Tuhan sudah lalukan sampai kita saat ini. Amin, saudara. Ya, pandemi saja kita hari ini survive. Bukankah Tuhan melakukan itu semuanya? Yang kedua, ingat siapa saudara? Saudara adalah biji bola matanya Tuhan. Amin, saudara. Iya. Yang ketiga, ingat bahwa kekhawatiran adalah kebodohan. Jangan jadi bodoh. Jangan mau dibodoh-bodohin. Bilang sama saya, nggak mau dibodoh-bodohin. Lagi, aku nggak mau dibodoh-bodohin. Lihat kanan kiri bilang, aku nggak mau dibodoh-bodohin. Jangan bodoh. Yang ketiga, yang keempat apa? Rencana Tuhan dan waktu Tuhan yang paling tepat, bukan waktu kita. Saudara boleh berencana, saudara boleh PhD, saudara boleh S3, S2, saudara boleh lulusan luar negeri, luar angkasa sekalipun Bapak Ibu. Tetapi Tuhan tetap jauh lebih pintar dari kita. Dia maha mengetahui dari kita. Amin, saudara? Iya. Yang keempat, jangan merasa engkau harus mencari apa yang kau butuhkan. Leave it, Tuhan akan sediakan. Cari kehendak Tuhan dalam hidupmu. Dan yang kelima, yang terakhir apa? Jangan khawatir. Kenapa? Jangan kita melihat dan khawatir akan hari esok. Artinya apa? Batasi pemikiran kita hanya pada tempat-tempat di mana kita bisa memikirkannya. Hari esok bisa dipikirin nggak? Nggak usah hari besok, 1 jam ke depan aja saudara nggak tahu kok. Emangnya nggak bakal ada gempa bumi? Siapa yang bilang? Emang saudara tahu? Nggak tahu kok. Ngapain? Serahkan sama Tuhan. Detik demi detik demi detik demi detik. Makanya saya selalu bilang, di dalam Tuhan nggak ada hoki. Di dalam Tuhan nggak ada apes. Yang ada apa? Setiap detik yang Tuhan perhitungkan untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Amin, saudara. So hari ini jangan takut. Jangan bimbang. Apapun itu tetaplah tenang. Lakukan yang terbaik dan percayalah kepada Tuhan. Pegang tangannya, maka saya percaya engkau lebih dari orang yang menang. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Persoalan apa yang Anda hadapi hari ini? Waduh, berat Pak. Ya, berarti engkau adalah orang yang kuat. Engkau adalah orang yang hebat. Amin, saudara. Persoalan itu persoalan biasa yang akan melebihi kekuatanmu. Kalau engkau hari ini diizinkan ada di dalam persoalan, Tuhan punya jalan keluar buat saudara. Tetap pegang tangan Tuhan. Tetap pegang tangan Tuhan. Terima kasih. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut
sebab Kau besertaku. Sekalipun badai Tovan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekali lagi kita katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Yes. Sekalipun badai Tovan ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Jemaat saja katakan, aku percaya. Yes. Kalau lagu ini doamu, angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Kebajikan, kemurahan, kebajikan. Yes, gak ada yang buruk. Gak ada yang buruk yang Tuhan rancangkan. Amin. Ku puji, ku sembah. Amin. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Dia. Yang paling meriah. Haleluya. Aku percaya. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Engkau yang perlu pertolongan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Letakkan tangan kiri di dadamu, angkat tangan kananmu. Apapun persoalanmu hari ini, aku mau berkata, Tuhan pernah membimbing engkau dan melalukan engkau dari persoalan yang lebih besar. Ingat itu. Dan Bapa yang sama akan menolong engkau, kasih yang sama, cinta yang sama, kekuatan yang sama, kuasa yang sama akan membimbing engkau menjadi lebih daripada pemenang. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Bapa. Hamba-Mu berdoa, Roh Kudus jamah, Roh Kudus lawat dalam nama Yesus. Satu demi satu, gak ada yang lewat, satu demi satu jamah. Lawat dalam nama Yesus. Sikia dalam. Lawat Tuhan, lawat. Terima kasih Tuhan. Ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru. Segala kekhawatiran lepas dalam nama Yesus. Segala ikatan terputus di dalam nama Yesus. Apapun yang hari ini engkau hadapi, percayalah Tuhan akan membuat engkau menang dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Aku percaya. Yes, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Amin. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Jemaat saja, angkat pujian ini, katakan, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Ke dalam tangan kuat kuasa-Mu hamba meletakkan umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, jamahan, lawatan, kemerdekaan, pelepasan semua Tuhan. Terjadi pemulihan, bahkan kesembuhan itu menjadi bagian dalam hidup mereka. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, umat percaya, umat diberkati, umat yang gak khawatir katakan amin.